Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Amalia Putri dari Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan tentang suku Maori di Selandia Baru. Yang pertama adalah kedatangan suku Maori di Selandia Baru. Suku Maori adalah pendatang pertama di Selandia Baru yang berasal dari Hawaii tahun 400 tahun yang lalu. Awalnya orang-orang Polinesia yang menetap di Selandia Baru bagian timur itu hanya menyebut kelompok mereka dengan kata iwi, yang secara harfiah berarti tulang. Maksud dari kata iwi sendiri adalah orang yang terikat oleh garis keturunan dari satu nenek moyang yang sama. Maori adalah nama penduduk asli Selandia Baru dan bahasanya. Kata Maori artinya normal atau biasa dalam bahasa Maori dan merujuk pada makhluk-makhluk hidup yang berbeda dari dewa-dewi. Kata Maori memiliki banyak kerabat dalam bahasa Austronesia lainnya seperti bahasa Hawaii. Kata Maori dalam bahasa Hawaii artinya adalah asli, pribumi, benar atau nyata. Nama Maori sendiri muncul setelah kedatangan bangsa Barat ke Selandia Baru sekitar tahun 1830. Kata Maori berasal orang biasa, digunakan oleh bangsa Barat untuk menyebut orang-orang telah tinggal di tanah Selandia Baru sebelum mereka datang. Yang kedua, peradaban suku Maori. Yang A. Ciri-ciri kehidupan masyarakat suku Maori. Suku Maori telah menetap dengan permanen di wilayah Selandia Baru dan membangun budaya khas sendiri. Perekonomian mereka berbeda dari satu region dengan region lainnya. Budaya rumah tangga yang dimiliki oleh komunitas suku Maori cukup teratur. Pembagian status sosial juga terlihat dalam komunitas suku Maori. Aktivitas-aktivitas sebagai contoh bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan lain-lain dilakukan menurut kemampuan masing-masing individunya. Suku Maori tinggal di sebuah desa yang dilindungi seperti sebuah benteng kecil. Orang-orang dibagi menjadi beberapa suku kecil atau iwi, tergantung nenek moyangnya masing-masing. Setiap suku kecil memiliki dan atau hapu dalam bahasa setempat. Suku Maori percaya sama seperti halnya bangsa Polinesia, termasuk adanya konsep tapu atau larangan, mana atau penghargaan individu, Maori atau daya hidup, utu atau hari pembalasan, dan makutu atau sihir. Kebudayaan masyarakat Maori. Seperti kehidupan masyarakat pada umumnya, masyarakat Maori juga memiliki kebudayaan yang ada sejak dulu. Seperti dikatakan bahwa
Masyarakat Maori juga memiliki kebudayaannya sendiri, di antaranya yaitu yang pertama, Tamuku. Suku Maori memiliki kebudayaan yang cukup tinggi dan menjadi ikon bagi Selandia Baru. Yang paling terkenal dari suku Maori adalah seni tatonya, atau Tamuku. Tato dalam adat Maori memiliki makna suci dan merupakan perlambangan dari kelompok mereka. Orang Maori mempunyai cara khusus untuk menato tubuhnya, yaitu dengan menggunakan torehan atau pahatan pada kulitnya, menggunakan pisau atau pahat yang terbuat dari kulit kerang laut. Yang kedua, Haka. Tarian Haka adalah tarian tradisional Maori penduduk asli Selandia Baru. Tarian ini diikuti oleh tarian dan dilakukan secara grup. Tarian perang Haka pada mulanya merupakan tarian yang dilakukan oleh warriors sebelum perang dimaksud untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka dengan tujuan mengintimidasi pihak lawan. Yang ketiga, Hagi. Makanan khas suku ini sangat pula seperti namanya Hagi. Cara memasaknya pun sangat unik, yaitu dengan menyekapnya ke dalam api di bawah tanah. Yang keempat, Hogi. Mereka menyebut para tamu dengan cara yang unik, yaitu dengan Hogi, yaitu beradu hidung satu dengan yang lain. Yang kelima, Wakairo atau seni ukir. Wakairo atau seni ukir Maori tidak sekedar merupakan hiasan, namun tiap ukirannya menyampaikan kisah yang unik. Kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi menjelaskan berbagai tradisi budaya dan sejarah suku. Yang keenam, Rarongga atau seni tenun. Mereka cepat beradaptasi dengan menggunakan keahlian mereka memintai dan menenun untuk membuat korowai atau jubah dan berbagai barang praktisi lainnya seperti kete atau keranjang dan wariki atau alas. Yang pertama, Perang Dunia I. Perang Dunia Pertama melihat tentara Maori bertugas pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Atau meskipun sejumlah telah bertempur dalam Perang Boer kedua ketika perekrut Selandia Baru memiliki untuk mengabaikan kebijakan militer Inggris pada saat melarang penduduk asli tentara. Sebuah kontingen mengambil bagian dalam kampanye Gallipoli dan kemudian melayani dengan istimewa di front barat sebagai bagian dari Batalion Perintis Selandia Baru atau Maori. 2.688 Maori dan 346 penduduk Pulau Pasifik termasuk 150 nil bertugas dengan pasukan Selandia Baru secara total. Yang kedua, Perang Dunia II. Perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru memberikan sumbangan nasional terbesarnya mulai dari darat, laut, dan udara, serta merupakan perang di mana Selandia Baru terlibat secara global mulai dari Mesir, Italia, dan Yunani sampai pada Jepang dan Pasifik. Seperti halnya Perang Dunia I, Perang Dunia II memberikan konsekuensi yang penting bagi posisi Selandia Baru di dunia
seperti meningkatnya kepentingan atas berbagai daerah asing. Pada awal pembukaan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara yang merupakan anggota Persemakmuran Inggris, Selandia Baru mengadakan kunjungan delegasi ke Washington di tahun 1943. Langkah yang sama juga diterapkan di Moskow pada tahun 1944 bersama dengan Komisi Tinggi baru di Canberra dan Ottawa. Mereka menyediakan basis bagi pendekatan isu-isu internasional.